Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى فاذكروني أذكركم الآية صدق الله العظيم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh jamaah salat fardu zuhur yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena sampai pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan pertolongan kepada kita, sehingga dengan pertolongannya kita tergerak untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada para sahabatnya, mayuridillah bihi khairan ista'malah. Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah akan fungsikan orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qalu kaifasta'malah? Rasul, bagaimana Allah mengfungsikan seorang hamba? Beliau jawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin salih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Mustahil siang hari ini kita duduk di rumah Allah kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu bersyukurlah yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang insyaallah terhindar dari murka Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasulullah yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan salah satu kitab atau buku yang dikarang oleh Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Buku itu diberi nama Al-Azkar An-Nawawiyah, kumpulan-kumpulan zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi berdasarkan beberapa sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal buku, satu di antara ayat yang beliau kutip adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, mengingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Maknanya, kapan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingat kita selaku hamba, bukan hanya sekedar mengingat kita selaku ciptaannya, tapi mengingat kita sebagai hamba tentu adalah orang yang juga mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa diambil pemahaman, satu di antara pemahaman keberadaan seorang hamba di muka bumi ini dan dia sedang berada dalam keadaan yang paling mulia saat orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saat orang tersebut punya kesibukan yang kesibukan itu tak membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak yang kadang dengan kesibukan orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukannya bahkan ada sebagian yang meninggalkan kewajibannya. Maka hamba yang mulia, hamba yang baik adalah hamba yang dengan kesibukannya dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan Imam Nawawi menulis buku ini, satu di antaranya beliau katakan musa'adata ahlil khair, untuk membantu orang-orang yang baik. Agar apa? Agar orang yang baik itu lebih mudah menemukan jalannya.
agar orang yang baik itu ketika melakukan sesuatu ada yang kemudian dia jadikan sandaran. Sehingga ketika Imam Nawawi melakukan ini, beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan." Orang yang mengajak kepada petunjuk, orang yang mengajak kepada sesuatu yang baik, orang yang mengajak kepada sesuatu yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. Maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maknanya apa? Bahwa Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, ketika kita berkarya, ketika kita melakukan sesuatu, yang perlu kita tengok apakah sesuatu itu akan berdampak baik atau tidak kepada orang setelah kita, akan bermanfaat atau tidak kepada orang yang di sekitar kita. Kalau seandainya memberikan manfaat, mengarahkan kepada orang untuk melakukan kebaikan, mengajak kepada orang untuk juga melakukan kebaikan, maka bahwa apa yang kita lakukan, satu di antara cara kita mengikut para ulama, satu di antaranya adalah Imam Nawawi. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita tengok bukan berapa jumlah usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang perlu kita tengok, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala saat ini cabut nyawa kita, apakah kemudian ada kebaikan yang dengan kebaikan itu orang setelah kita akan mengikutinya? Ada tidak kebaikan yang kebaikan itu bermanfaat bagi orang di sekitar kita? Kalau hanya sekedar kita yang baik, tapi kemudian kita belum bisa mengajak orang untuk sama melakukan kebaikan atau mencontohkan sesuatu yang baik, maka kita akan kehilangan satu amal yang akan berkelanjutan setelah peninggalan kita. Maka mengajak kepada orang berbuat baik dengan kalimat sederhana, dengan perilaku yang sederhana, itu satu di antara yang dicontohkan oleh Imam Nawawi bagi kita. Imam Nawawi bukan ingin menggurui, karena kalau berbicara tentang buku yang membicarakan zikir, sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama terdahulu. Tapi beliau niatkan bahwa penulisan buku ini satu di antaranya sebagai jalan bagi orang-orang yang untuk mudah sampai pada titik kebaikan, yang kebaikan itu insya Allah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga beliau tulis di dalam dua bukunya. Satu ada Arba'in An-Nawawiyah, beliau juga mengutip dengan kalimat hadis yang berbicara tentang niat. Begitu juga dengan kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi juga mengutip hadis yang berbicara tentang niat. Menunjukkan apa? Ketika kita melakukan sesuatu, untuk membedakan antara sesuatu yang lain, barangkali pekerjaannya sama, tapi punya nilai tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang membedakan, yang menentukan adalah niat kita. Makanya Imam Nawawi di yang kedua mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya sahnya amal itu satu di antaranya adalah dengan niat. Niat itulah yang kemudian akan mengantarkan kepada seseorang apakah yang dia lakukan itu ikhlas atau tidak. Kalau melakukan sesuatu tidak ikhlas, maka sungguh sesuatu itu hanya akan menjadi perbuatan yang kita tidak akan menengok catatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi mengajarkan kepada kita bagaimana ketika melakukan sesuatu, yang sesuatu itu tak lain dan tak bukan ketika kita melakukannya, kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Maka bagaimana untuk kemudian menentukan ikhlas? Para ulama banyak memberikan penjelasan, karena ikhlas itu tempatnya di hati, tak bisa ditengok dengan kasat mata. Maka satu di antara penjelasan para ulama, ikhlas itu adalah antas tawiyah af'alul abdi fi zahir wal batin. Di antara tanda orang itu ikhlas, bahwa antara apa yang ada di dalam hati dan kemudian perbuatannya secara nyata itu tidak bertentangan. Maknanya tidak pecah kongsi antara perbuatan dengan hati. Kalau perbuatan saja yang nampak elok, tapi kemudian hati tidak,
maka sesungguhnya ikhlas itu belum kita dapatkan, atau bahkan sebaliknya. Maka yang kedua, ketika kita melakukan apapun supaya menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk duduk kita pada siang hari ini, tak lain dan tak bukan bagaimana ada niat. Dengan niat itu bisa mengantarkan seseorang untuk sampai kepada titik keikhlasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, di antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ketika membicarakan tentang bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Satu di antaranya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum biryadil jannah." Ketika kalian sedang melewati taman surga, kata Rasulullah. Jadi ketika engkau melewati taman surga, meskipun taman surga itu belum bisa dilihat dengan kasat mata, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada para sahabatnya, kalau suatu saat nanti engkau melewati taman surga, apa kata Rasulullah? Farta'u, maka hendaklah engkau hadir dan duduk di taman surga tersebut. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, mereka bertanya, wa mariyadul jannah, Rasul, apa taman surga di dunia ini? Apakah kemudian ada di dunia ini taman surga? Ini pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, qal halaku dzikri. Kata Rasulullah, taman surga di dunia ini adalah kalangan, lingkaran orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan beberapa kalimat yang itu kemudian disebut dengan zikir, atau lingkaran itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang lainnya, memaknai, memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memahami sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya duduknya kita pada kesempatan siang hari ini, satu di antara cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduk kita ini menjadi satu di antara duduk yang malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk mencari taman surga di muka bumi ini, lalu kemudian menjadi orang-orang yang mendapatkan naungan dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang mendapatkan naungan dari malaikat Allah, maknanya Allah mencurahkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ketenangan. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan para sahabatnya, lewat 3 orang. Lalu kemudian Rasulullah sebutkan orang yang pertama melihat tempat kosong dekat dengan Rasulullah, lalu kemudian dia duduk. Kata Rasulullah, awa ilallah fa'awa ilaih, sesungguhnya orang itu sedang mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Maka orang yang duduk di majelis zikir, orang yang duduk di majelis yang mengajak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia sedang mendekat kepada Allah. Dan orang yang mendekat kepada Allah, Allah pun mendekat kepadanya, dalam makna Allah memberikan ridha dan Allah memberikan rahmatnya. Dan tak ada yang kita harap lebih melainkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat Allah satu di antara wasilah seseorang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan sehingga kita senantiasa mengingat Allah, dan itu di antara keadaan terbaik bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang tak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.